Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Dr. Kamsina MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Saya Nel Ningsi, mahasiswi program pendidikan bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa materi yang terkait dengan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Materi yang pertama yaitu ragam pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian metode pendidikan Islam. Secara etimologi, metode berarti langkah-langkah strategis yang dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam bahasa Arab, metode diungkapkan dalam berbagai kata seperti tarikah, manhaj, dan wasilah. Tarikah berarti jalan, manhaj berarti sistem, dan wasilah berarti sarana atau perantara. Dengan demikian, kata yang paling mendekati adalah tarikah. Metode juga berasal dari kata meta yang berarti melalui dan hodos yang berarti jalan atau cara. Sedangkan secara terminologi, metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan pendidikan. Poin selanjutnya yaitu pendekatan metode pendidikan Islam. Yang pertama, pendekatan agamis. Corak ini memberikan dampak yang besar kepada kepribadian peserta didik. Oleh karena itu, agama merupakan salah satu dasar metode pendidikan dan pengajaran Islam. Yang kedua, pendekatan biologis. Perkembangan intelektual manusia dipengaruhi oleh perkembangan biologisnya. Semakin lama perkembangan biologis seseorang, maka semakin meningkat pula daya intelektualnya. Dan yang ketiga, pendekatan psikologis. Metode pendidikan Islam baru dapat diterapkan secara efektif jika didasarkan pada perkembangan dan kondisi fisik dan psikis peserta didik. Karena perkembangan tersebut memberikan pengaruh yang besar pada internalisasi nilai dan transformasi ilmu. Yang keempat, pendekatan sosiologis. Dasar sosiologis berarti adanya interaksi timbal balik, yakni interaksi yang terjadi antara sesama peserta didik, juga interaksi antara pendidik dan peserta didik. Kedua belah pihak akan saling memberikan dampak yang positif. Selanjutnya, prinsip-prinsip metode mengajar. Yang pertama, metode harus memanfaatkan teori kegiatan mandiri. Kemudian, metode harus memanfaatkan hukum pembelajaran. Metode harus berawal dari apa yang sudah diketahui peserta didik. Dan metode harus didasarkan atas teori dan praktik yang terpadu dengan baik. Serta metode juga harus didasarkan atas teori dan praktik yang terpadu dengan baik. Metode mampu merangsang kemampuan berpikir dan nalar peserta didik. Selanjutnya, aspek dalam tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, membentuk peserta didik menjadi hamba Allah yang mengabdi kepadanya semata. Dan yang kedua, bernilai edukatif yang bersumber kepada Al-Quran. Dan yang ketiga, berkaitan dengan motivasi dan kedisiplinan sesuai dengan ajaran Al-Quran. Poin selanjutnya yaitu metode mengajar dalam pendidikan Islam. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah yaitu suatu cara penyampaian informasi melalui penuturan lisan untuk menjelaskan suatu bahan pembelajaran oleh peserta didik kepada pendidik kepada peserta didik. Dan yang kedua, metode tanya jawab, yaitu suatu cara mengajar di mana pendidik mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik tentang bahan pelajaran yang telah diajarkan atau bacaan yang telah mereka baca, sementara peserta didik memberikan jawaban berdasarkan fakta. Dan yang ketiga, metode diskusi, yaitu suatu cara penyampaian bahan pembelajaran di mana pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membicarakan dan menganalisis secara ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah. Dan yang keempat, metode pemberian tugas, yaitu suatu cara mengajar di mana pendidik memberikan tugas tertentu kepada peserta didik. Kemudian hasilnya akan diperiksa dan peserta didik akan mempertanggungjawabkannya. Yang kelima, metode kerja kelompok, yaitu suatu cara mengajar di mana pendidik memberikan
atau membagi peserta didik dalam kelompok belajar tertentu, dan setiap kelompok diberi tugas tertentu pula dalam mencapai tujuan pembelajaran. Materi yang kedua yaitu berkenalan dengan pesantren, madrasah, dan sekolah. Pengertian pesantren, madrasah, dan sekolah. Yang pertama, pesantren. Pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai, dan mempunyai asrama untuk menginap santri. Santri tersebut berada dalam kompleks yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya. Selanjutnya, madrasah. Madrasah adalah sekolah atau perguruan yang didasarkan pada agama Islam. Sedangkan jenjangnya ada madrasah ibtidaiyah, yaitu sekolah agama Islam tingkat dasar. Kemudian madrasah sanawiyah, yaitu sekolah agama Islam pada tingkat menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah, yaitu sekolah agama Islam pada tingkat menengah atas atau SMA. Yang terakhir adalah sekolah. Kata sekolah salah satunya memiliki arti yaitu bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar, serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Serta salah satu dari beberapa arti lainnya yaitu sekolah adalah suatu usaha untuk menuntut kepandaian atau ilmu pengetahuan, pelajaran, serta pengajaran. Sedangkan secara khusus, sekolah agama diartikan sebagai sekolah yang memberikan pendidikan dalam bidang keagamaan. Poin selanjutnya yaitu ciri-ciri pesantren, madrasah, dan sekolah. Yang pertama, pesantren. Ciri-cirinya yaitu pondok harus berbentuk asrama. Kiai sebagai sentral figur yang berfungsi sebagai guru, pendidik, dan pembimbing. Masjid sebagai pusat kegiatan, serta materi yang diajarkan tidak terbatas kepada kitab kuning saja. Selanjutnya, ciri-ciri madrasah, yaitu mata pelajarannya tentang keagamaan, serta suasana keagamaannya yang berupa suasana kehidupan madrasah yang agamis, serta adanya sasaran ibadah. Selanjutnya, ciri-ciri sekolah, yakni adanya tempat pembuangan sampah, lingkungan sekolah yang hijau, sirkulasi udara yang lancar, serta kebersihan kantin dan kamar mandi. Selanjutnya, perbedaan pesantren, madrasah, dan sekolah, yakni yang pertama, kurikulumnya yang berbeda. Kemudian kegiatan belajar pesantren lebih padat dibandingkan sekolah umum. Kemudian santri ditanamkan pendidikan akhlak yang lebih dalam. Santri tinggal di asrama, serta santri diajarkan untuk memiliki sifat yang mandiri dan disiplin. Materi ketiga yakni gagasan dan pembaruan pemikiran pendidikan Islam menurut Asyumardi Azra. Yang pertama, biografi Asyumardi Azra. Asyumardi Azra lahir di Lubuk Alung, Sumatera Barat pada tanggal 4 Maret 1955. Pendidikan yang ditempuhnya meliputi Fakultas Tarbiyah IAIN Jakarta pada tahun 1982 dengan gelar Master of Art atau MA, Departemen Bahasa dan Budaya Timur Tengah. Kemudian Columbia University tahun 1988 dengan gelar Master of Philosophy atau MPhil, Departemen Sejarah. Serta Columbia University pada tahun 1990 dan Doctor of Philosophy Degree atau PhD tahun 1992 dengan disertasi berjudul The Transmission of Islamic Reformism to Indonesia, Network of Middle Eastern and Malay Indonesian Ulama in the 17th and 18th centuries. Selanjutnya, tujuan pendidikan Islam menurut Asyumardi Azra. Tujuan pendidikan Islam menurut Asyumardi Azra ialah terbentuknya kepribadian utama berdasarkan nilai-nilai dan ukuran Islam. Tetapi seperti pendidikan umum lainnya, tentunya pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan-tujuan yang lebih bersifat operasional sehingga dapat dirumuskan tahap-tahap proses pendidikan Islam mencapai tujuan yang lebih jauh. Materi yang keempat yakni potret pendidikan Islam. Pendidikan Islam dalam realitas. Perjuangan umat Islam untuk mensejajarkan pendidikan Islam dengan pendidikan umum sebenarnya sudah lama dimulai. Tetapi hingga saat ini pendidikan Islam dapat dikatakan masih harus diperjuangkan terus untuk mewujudkan maksud tersebut.
Hal ini disebabkan oleh eksistensi pendidikan Islam yang seringkali harus berhadapan dengan negara. Artinya, kebijakan politik pemerintah tentang pendidikan Islam dapat dikatakan tidak kondusif. Pendidikan Islam barulah mendapat perhatian yang cukup signifikan setelah lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989. Kemudian transformasi pendidikan Islam. Di masa lalu ada anggapan bahwa ilmu agama dan ilmu umum merupakan dua hal yang dikotomis. Oleh karena itu keduanya sulit untuk disatukan. Dengan begitu, sebagai implikasinya, lembaga pendidikan umum berdiri di mana-mana dengan gagahnya di negeri ini. Sedangkan lembaga pendidikan Islam harus berjuang sedemikian rupa agar bisa eksis secara kualitatif. Sebab lembaga pendidikan Islam belumlah dianggap sejajar dengan lembaga pendidikan umum. Materi kelima yaitu guru dalam pendidikan Islam. Guru adalah orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya, profesinya yakni mengajar. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah teacher yang berarti pengajar dan educator yang berarti pendidik, ahli mendidik. Sedangkan dalam bahasa Arab ada beberapa istilah yang menunjukkan pengertian guru seperti ustaz, mudaris, mualim, muadib, dan murabbi. Selanjutnya tugas guru dalam pendidikan Islam. Yang pertama mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam tugas dan kewajiban. Memberikan kasih sayang terhadap peserta didiknya, serta menjadi teladan bagi peserta didiknya. Poin selanjutnya yakni sifat guru dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu zuhud, yakni tidak mengutamakan materi. Mengajar dilakukan karena mencari keridhaan Allah. Selanjutnya bersih hatinya atau bersih tubuhnya. Penampilan lahiriahnya menyenangkan. Yang ketiga bersih jiwanya, tidak mempunyai dosa besar. Tidak riya, tidak memendam rasa dengki dan iri hati. Ikhlas dalam melaksanakan tugas. Kemudian sesuai perbuatan dengan perkataannya. Tidak malu mengakui ketidaktahuannya, bijaksana, tegas dalam perkataan dan perbuatan tetapi tidak kasar, rendah hati atau tidak sombong, serta sabar, tidak mudah marah karena hal-hal kecil. Selanjutnya, kualifikasi guru dalam pendidikan Islam. Peningkatan kualifikasi akademik merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam meningkatkan profesionalisme guru. Tanpa peningkatan kualifikasi akademik, kecil kemungkinan dapat mewujudkan guru yang berkualitas dan profesional. Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 pada tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tepatnya pada pasal 5 ayat 1 ditegaskan bahwa setiap warga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Selanjutnya kompetensi guru dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu kompetensi pedagogik. Yang kedua kompetensi kepribadian. Yang ketiga kompetensi sosial, yang keempat kompetensi profesional, dan yang terakhir kompetensi kepemimpinan. Materi keenam yakni filosofi pendidikan seumur hidup dalam berbagai perspektif. Yang pertama pengertian pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup atau long life education adalah sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Secara istilah, pendidikan berasal dari kata didik yang mengandung arti perbuatan, hal, cara, dan sebagainya. Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani yakni pedagogis yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan kata education yang berarti pengembangan atau bimbingan. Selanjutnya konsep dasar pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup bertumpu pada kepercayaan bahwa belajar juga terjadi seumur hidup, walaupun dengan cara yang berbeda dan melalui proses yang tidak sama. Terdapat dua aspek penting dalam merumuskan konsep pendidikan seumur hidup, yaitu konsep pendidikan dan konsep seumur hidup. Poin selanjutnya yakni pandangan Islam tentang pendidikan seumur hidup. Dalam Islam, pendidikan seumur hidup merupakan salah satu asas pendidikan. Seorang mukmin diharapkan terus-menerus berinteraksi dengan ayat-ayat Tuhan agar semakin memperkuat keimanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah
gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Selanjutnya, pendidikan seumur hidup dalam berbagai perspektif dapat ditinjau dari 6 perspektif, yakni yang pertama, tinjauan ideologis, tinjauan ekonomis, tinjauan sosiologis, tinjauan filosofis, tinjauan teknologis, dan yang terakhir tinjauan psikologis dan pedagogis. Poin selanjutnya yakni implikasi pendidikan seumur hidup. Implikasi pendidikan di dalam masyarakat mengandung kemungkinan yang luas dan bervariasi. Secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 6 kategori, yakni yang pertama pendidikan baca tulis fungsional, yang kedua pendidikan kejuruan, yang ketiga pendidikan profesional, yang keempat pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan, yang kelima pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik, dan yang terakhir pendidikan kultural dan pengisian waktu senggang. Materi ketujuh atau materi terakhir yakni mini riset tentang program pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Yang pertama, sejarah prodi pendidikan bahasa Inggris. Program studi pendidikan bahasa Inggris dimulai dengan dibukanya beberapa jurusan atau program studi dalam lingkup IAIN Alauddin Makassar, termasuk tadris pendidikan bahasa Inggris pada masa jabatan Rektor IAIN Alauddin Makassar Profesor Dr. Haji Abdul Muin Salim, berdasarkan SK Rektor nomor B12-SK PP 009-106 tentang pembukaan jurusan dan program studi dalam lingkup IAIN Alauddin Makassar tertanggal 3 September 2001. Selanjutnya, profil prodi pendidikan bahasa Inggris. Nama institusi yakni Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Akreditasi yakni terakreditasi B. Nama program studi pendidikan bahasa Inggris. Gelar akademik SPD atau sarjana pendidikan. Kode program studi 88103 dengan masa studi 4 tahun. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.